Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Aceh Spearfishing Club. Dengan saya Irfan, di sebelah saya ada Iqbal, itu ada Pawang No. Nah, hari ini bulan puasa, kita coba turun ya teman-teman. Kira-kira bulan puasa ikannya puasa enggak ya? Coba kita lihat di dalam air, apakah ikannya lebih banyak di bulan puasa atau sama saja seperti hari-hari biasa. Nah, salah satunya ini ada sebuah pertanyaan dari teman saya. Apakah orang sedang puasa itu boleh menyelam untuk mencari nafkah? Mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Silahkan jawab di kolom komentar di bawah. Kita tunggu jawabannya, oke? Salam pula ada. Aku dah salam. Guys, pertama kita guys. Alright. Pulang kita bersama nih, berhasil. Alhamdulillah kita lihat naik atau model. Kalau udah tahu gerai guys, gerai. Jam tadi perlawanannya guys. Wow. Guys, Revali, guys. Tagak aja ni. Alhamdulillah kita dapat ikan malam ini guys. Itulah hasil untuk ikan kalau tembak cuma 30 detik, mancing setengah jam. Sesampai di spot yang pertama, Aji langsung turun dan melihat ke bawah apakah ada ikan yang di bawah, dan melihat ada trevally yang lewat menghampiri, tapi Aji tidak langsung menembak. Dia menunggu beberapa saat dan memanggil ikan-ikan predator agar mendekat. Di saat menunggu, arus di sini terasa kencang teman-teman.
sehingga membuat Aji susah untuk melawan arus yang kencang, sehingga akhirnya Aji kembali ke permukaan. Di kali yang kedua, Aji mencoba turun kembali teman-teman, dan melihat beberapa ikan kulit pasir yang berada di depan Aji. Aji menunggu ikan-ikan predator yang lewat sekali lagi, tetapi arusnya masih sangat kencang sehingga membuat Aji sulit. Dan tiba-tiba saja Aji melihat seekor ikan giant trevally yang ukurannya sangat besar teman-teman, tetapi tidak sempat untuk menembak karena tiba-tiba giant trevally-nya melawan arus dan berputar balik. Aji mencoba menunggu agar ikannya kembali, tidak langsung mengejarnya tapi menunggu agar ikannya datang kembali teman-teman. Tapi kenyataannya ikannya tidak kembali karena arusnya sangat kencang, padahal di situ ada banyak ikan yang dapat dipilih oleh Aji. Saat mengambil nafas, Aji mencoba mereload gun dan tiba-tiba saja GT menghampiri Aji sehingga Aji terburu-buru untuk turun sehingga tidak sempat recovery teman-teman, dan langsung turun mengejar ikannya. Tapi ikannya tidak mau mendekat, ikannya langsung lari. Aji tidak langsung naik mencoba untuk menjinakkan ikannya. Ternyata ada ikan lain yang lewat teman-teman di bawahnya. Aji mencoba menembak dan tidak kena. Tadi beberapa kali mencoba, ikannya tidak mau jinak teman-teman. Ikannya langsung lari sehingga membuat kami kelelahan. Kami terlambat datang ke spot karena jaraknya yang begitu jauh, sehingga membuat kami kesiangan dan berpikir kembali besok untuk menembak ikan monsternya teman-teman. Jadi kami kembali ke kampung Aluraya untuk bermalam di sana dan berbuka puasa bersama di sana agar fit untuk hari esok. Tibanya di dermaga, kami disambut ramah oleh Panglima Laut setempat, yaitu Bang Wadi, teman-teman nelayan sekalian. Kami sangat senang nginap di Aluraya karena penduduknya sangat ramah-ramah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini kita puasa di hari keempat ya. Empat hari ini kita ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya keempat ya. Keempat kita keempat udah mulai aktivitas ke laut cari rezeki kawan-kawan. Sekarang ini kita posisi di Pulau Bru, ketepatan di kampung Aluraya. Ini kawan-kawan Aluraya ini ya. Tadi kita udah bergerak ke spot pertama kita. Alhamdulillah ada juga berapa ekor lah. Tapi belum puas lah orang ini mengambil ikannya tadi. Spot pertama tadi memang begitu banyak, begitu ramai. Ada monster-monsternya tapi tidak bisa dieksekusi sama orang ini. Orang ini masih puasa semua kawan-kawan. Dalam puasa kita masih aktivitas juga. Besok kita lanjutkan ke spot tadi lagi, insya Allah kalau cuaca bagus. Oke kawan-kawan, assalamualaikum. Kita sudah sampai di darat guys. Ini kita mau beli es batu untuk minuman sirup biar terasa segar. Hari ini lelah, tidur kurang, arus kencang, air juga karu, dan kita melakukan persiapan untuk buka puasa sesaat lagi guys. Nah ini jadi kita belanja dulu apa-apa aja yang kurang dikit, dan kita mencoba jalan-jalan sore ini sambil lihat pemandangan yang indah di Pulau Aluraya. Suasana sangat indah teman-teman, jarang sekali melihat seperti ini. Biasanya yang kita lihat cuma empang dan empang. Sangat melelahkan.
kita berjalan menuju barat mencari kitab suci, teman-teman. Aduh. Ini saya bersama Sun Gokong. Aduh, lemas sekali ya Bang Dik. Nah, enak ya. Nah. Berapa Bang? 1, 2 cukup. 2 cukup. 2 aja cukup. Kita beli es batu. Cukup 2 biji aja untuk buka puasa aja. Kalau sahur nanti kita nggak minum es, teman-teman. Tuh, dapat Bang. Apa aja kita beli? Kita beli susu, Oh, itu creamer. creamer, sama es 2, ada cincaunya Mau 1. cincau Bang? Cincau ini nih dalamnya. Apa itu? Nah, nanti dia dipotong ya, kecil-kecil. seperti jelly, kayak agar-agar ya. Ya, dia potong kecil-kecil dicampur dengan air bukaan nanti, teman-teman. Apa manfaat cincau tuh? Cincau itu untuk menghilangkan panas dalam. Nah, habis itu dia kalau kita minum kita terasa segar. Entah ya kayak gitu. Nanti kita coba ya. Iya. Emang cincau tuh buat apa Bang? Kayaknya dari kangkung ya. Kalau bahannya kurang tahu. Dari Cincau daun-daunan ya? itu- Hah? Dari dedaunan, Ya kangkung itu kan daun juga. sayur. Nah kan ada daunnya. Oh iya juga. Langit lampu merah Bang. Iya, sebentar lagi udah mau buka, teman-teman. Kita sambil ngobrol menunggu buka puasa. Ibaratnya ngabuburit ya. Ngebuburit. Masih jauh juga jalannya ya. Ya sehat jalan kaki. Sehat guys, jalan kaki ini sampai di sana pingsan kita. Sama guys. seperti kita fishing kan, lawan arus, berenang di tempat, seperti ya kayak kita olahraga. Di sini. Jadi kenapa pakai mantel Bang? Hah? Pakai mantel dia. Cuma sadar. Ini. Depan lah. Hah? Oh iya. Tadi karena untuk menghindari deburan ombak ya. Ya tadi kan suasananya di tengah laut tuh. Jadi tadi saya nggak sempat ganti baju. Udah kesorean, jadi langsung aja kita keluar guys untuk beli bukaan. Jadi nggak sempat ganti baju. Makanya kostumnya seperti ini, kostum di kapal. Sekarang kita sudah sampai di dermaga. Tapi sore ini kita akan buka puasa di dermaga Alur Raya, guys. Lihat pemandangannya yang indah, nuansa karang-karang dan ombak beserta pantai yang indah. ya, Dan sangat bersyukur masih dapat menikmati yang seperti ini. Jadi kau. Tiba-tiba bot kita menghilang tanpa jejak. Jadi kami ditinggal berdua sama Muhammad Iqbal di dermaga. Kami tidak melihat bot berada di sekitar alur raya sini, guys. Jadi kami menunggu dan menunggu. Ini dia teman-teman, bot kita telah kembali.
Mana si Haji? Oh, ada si Haji. Yang lain wajah Haji. Ada hijau wajah. Ada lagi kumis. Wajah si Haji sudah mulai hijau teman-teman. Oke bro, Hei, kemana tadi? Tadi jalan-jalan. jalan bentar. Sambilan menunggu berbuka, kita putar-putar Pulau Aceh biar lebih semangat. Ya. Ikan apa deh? Udah. Potong. Ikannya nih guys. Ikan dokter tuh. Kita masak ini yang ikan dapat pancing tadi nih. Kita menunya dogi guys, kawan-kawan dogi kawan. Menunya kita itu buka puasanya dogi shish. Menunya kita goreng, baru mantap dia. Belum apa lagi. Belum apa. Pisaunya teman-teman bekas potong ikan tadi, jadi Kita sterilkan dulu. dilapis dengan plastik supaya tidak bau amis. Nah, ini cukup pitar dia nih. Semua cendolnya bang. Kalau Ji, Loji, cukup nih. Bangun. Kita bangun. inilah Alhamdulillah. santapan malam, makan malam kita teman-teman. Dogi dokter tuna nih digoreng campur dengan kuah Indomie. Rasanya maknyos. Rasanya maknyos. Ini ya. Ini doginya lagi dia, guys. Nah. Nyos. Nggak nampak. Gelap. Oke teman-teman, kita makan dulu. Keesokan harinya, pada pagi hari kami langsung menuju ke spot yang kemarin teman-teman. Hari ini kami harus mendapatkan monsternya. Sehingga selesai sahur, kami langsung bergegas menuju ke spot yang kemarin teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan monsternya. Setiba di lokasi, Aji langsung mereload gunnya. Tak butuh waktu yang lama, Aji langsung turun di kedalaman air sekitar 10 meter. Dan di bawah, Aji disambut oleh gerombolan bluefin Trevally yang sangat ramai teman-teman. Lalu Aji mengunci targetnya di depan mata dan langsung saja di shoot. Ikannya berhasil terkena teman-teman. Aji mengambil nafas kembali ke atas untuk recovery dan menyelamatkan ikan yang tenggelam tadi. Bluefin Trevally, beratnya sekitar 3 kiloan. Selang waktu kemudian, Aji kembali mereload gunnya teman-teman. Ketika turun, Aji melihat di bawah terdapat banyak baitfish.
Sehingga Aji berpikir disinilah waktunya untuk menunggu ikan besar, teman-teman. Menyelam tapi dalam keadaan air yang sangat keruh itu sangat tidak menyenangkan, teman-teman. Tetapi Aji berusaha menunggu, dan tiba-tiba di depan Aji sudah ada bluefin trevally lagi, teman-teman. Langsung saja Aji menargetkan bluefin trevally yang di depan matanya dan langsung di shoot dan terkena, teman-teman. Aji membawanya naik ke atas. Alhamdulillah ikan bluefin trevally-nya berhasil lagi diselamatkan, teman-teman. Lagi dan lagi Aji mendapatkan bluefin trevally dengan berat sekitar 3 kilo. Masih di tempat yang sama, Aji mencoba kembali turun ke bawah, teman-teman, dan berharap ikan besarnya lewat, teman-teman. Jadi di bawah Aji sudah ditunggu oleh ikan kulit pasir. Dari sela-sela gerombolan ikan kulit pasir, Aji melihat ada ikan bluefin trevally yang menyelip di samping-samping ikan kulit pasir. Lagi dan lagi Aji menargetkan ikan bluefin trevally yang berada di bawah Aji, dan langsung saja shoot dan terkena, teman-teman. Di sini ikannya terkena tipis, tapi Aji berusaha tidak langsung menarik sekuat mungkin agar daging ikannya tidak robek, teman-teman. Jadi Aji sambil naik mengulur tali supaya talinya tidak tersangkut. Inilah dia ikan bluefin trevally. Sudah dapat 3 ekor, teman-teman. Setelah istirahat berhari-hari di atas boot, Aji kembali turun. Dengan semangat dan penuh tenaga, Aji mencoba kembali untuk mencari monsternya, teman-teman. Di sini Aji dan Muhammad Iqbal berdampingan karena di tempat lain sudah tidak bisa, sehingga Aji dan Muhammad Iqbal menepi ke dekat bebatuan yang tidak berarus, namun airnya tetap saja berputar di situ. Ini adalah momen dimana di saat Kapten No memancing ikan tongkol, dan sangat rezeki sekali, teman-teman. Pancing Kapten No disambar oleh sailfish. Nah, di pertama saya tidak percaya bahwa sailfish makan umpannya Kapten No, tetapi setelah sailfishnya melompat 3 kali ke atas, barulah saya percaya itu sailfish, dan saya bersedia untuk mengambil gun untuk membackup dari atas boot. Dan akhirnya sailfishnya terselamatkan juga dari tengah lautan, teman-teman. Kembali di momen dimana di saat Aji tadi menyelam di bawah. Nah, di sini ada seekor ikan giant trevally, teman-teman. Tetapi sepertinya Aji tidak merasakan kehadiran ikannya. Size-nya mungkin ada sekitar 12 kiloan kalau dilihat, teman-teman. Ketika saat sore menjelang, tiba-tiba dari bawah kaki Aji terlihat ada 2 ekor ikan dogtooth tuna, teman-teman. Size-nya lumayan, dan Aji mencoba menjinakkannya turun ke bawah. Jika Aji mengikuti nafsunya, mungkin dia sudah menembak ikannya, tetapi Aji berpikir untuk mendekati dan menjinakkannya, teman-teman, hingga ikannya berputar balik dan shoot, kena, teman-teman.
Dari atas sana Muhammad Iqbal sudah ready bersiap untuk membackup dengan spear gun yang sangat panjang. Muhammad Iqbal langsung bersiap turun ke bawah untuk membackup. Ketika Muhammad Iqbal turun ke bawah, sasaran ikan dogtoothnya tidak mungkin akan lepas, dan di samping dogtooth juga terdapat ada ikan salam teman-teman, rainbow runner, sehingga Muhammad Iqbal memilih untuk menembak rainbow runner. Akhirnya Aji dapat menyelamatkan ikan dogtooth tunanya. Inilah ikan dogtooth tuna, size-nya mencapai 17,5 pound. Teman-teman, kami mampir di sebuah teluk daerah Ujung Pene. Jadi kami berlabuh sementara agar dapat menunggu waktu berbuka puasa. Ini tinggal tunggu waktu berbuka puasa aja teman-teman, bersama selfish yang tadi didapat. Inilah akhir cerita di mana kami berfishing di bulan Ramadan saat puasa dan mendapatkan selfish secara tiba-tiba. Terima kasih semuanya teman-teman yang setia telah mengikuti channel kami. Dukung kami terus agar channel ini terus berkembang. Ini rezeki tak disangka-sangka nih. Tak diduga. Kita lagi mancing anak tuna, ternyata dilibas sama marlin. Ya, tali pancing bung kecil mas ya. Wih, memang beres sekali sih mas. Mantap kapten. Tali pancing kecil bisa diangkat. Kapten kita the best. Tak ada obahan. Komandan sakit kepala.